Dalam setiap kesempatan, Sang Menteri berkali-kali menyatakan ekspor benur bertujuan untuk menyejahterakan nelayan kecil. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo membuka keran penangkapan benih lobster untuk dibudidaya dan diekspor sempat mendapat sambutan baik dari nelayan. Pada Mei lalu, Edi Prabowo resmi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 dan mencabut Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 yang diterbitkan di masa Menteri Susi Pujiastuti. Peraturan itu mencakup pengelolaan hasil perikanan seperti lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah Indonesia. Kementerian Perikanan dan Kelautan berdalih banyak nelayan yang hidupnya bergantung pada budidaya komoditas itu. Ada yang dianggapkan bahwa ada orang-orang yang dituduh dekat sama saya, orang Gerindra dan sebagainya. Padahal saya sendiri nggak tahu mereka daftarnya kapan. Tapi ingat, kalau Anda baca beritanya itu ada 2 atau 3 orang. Yang izin yang sudah saya keluarkan sekarang sudah 26, bahkan akan terus menambah sampai ke 31 izin. Kalau ada 3 orang yang ada secara langsung berkorelasi dengan saya, kira-kira salah nggak? Apakah nanti setelah saya menteri semua teman-teman saya nggak boleh berusaha? Saya pikirkan yang penting bukan itu, yang penting fair trade-nya. Perjanjian kesamaannya, bahwa saya tidak memperlakukan secara istimewa kepada semua orang, termasuk sahabat-sahabat saya. Yang jelas, keluarga saya, lingkungan saya, masyarakat keluarga saya sendiri tidak saya libatkan untuk ini, termasuk istri saya. Ya, saya larang untuk itu. Saya ingin melayani untuk publik. Jadi dari 26 yang ada korelasinya katanya sahabat saya, yang sebenarnya saya sendiri tidak tahu itu, karena tim ini yang menunjuk sudah bersama-sama dan siapa yang memutuskan dengan tim ketua tim, wakil ketua tim, kemudian ada dirjen tangkap timnya, dirjen budidaya, dirjen kepala badan karantina dan dirjen pengawasan termasuk irjen, saya libatkan semua. Jadi tidak ada masalah dan memang silakan saja kalau ada yang curiga, ini biasa, silakan diaudit, silakan dicek. KKP sangat terbuka. Menanggapi kontroversi di balik kebijakan Menteri Edi Prabowo, Presiden Joko Widodo menyatakan kebijakan tersebut harus dilihat untuk kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup. Kita tidak hanya melihat lingkungan saja, tetapi nilai ekonominya juga dilihat. Tapi juga jangan melihat nilai ekonominya saja, tapi lingkungan juga harus tetap kita pelihara. Keseimbangan antara itu yang penting. Bukan hanya bilang jangan, enggak. Mestinya keseimbangan itu yang diperlukan. Jangan juga awur-awuran, misalnya semuanya tangkepin, semuanya diekspor, itu juga enggak benar. Sementara itu, Pejabat Perikanan Abdul Halim menyatakan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo justru merugikan nelayan dalam jangka panjang. Yang diuntungkan paling banyak adalah Vietnam. Kenapa? Kita tahu Vietnam dengan segala keunggulan yang mereka miliki berkenaan dengan usaha budidaya lobster yang mereka kembangkan sejak tahun 1975, mereka tentu sangat menanti kiriman benih-benih lobster dari Indonesia. Kenapa hal ini kemudian menjadi primadona di sana? Kita tahu bahwa harga benih-benih lobster yang ada di Vietnam itu jauh lebih rendah ketimbang benih lobster yang dimiliki oleh Indonesia dengan kualitas yang jauh lebih baik. Untuk itu, maka mengacu pada data yang dilansir oleh PPATK pada tahun 2019 yang lalu, disebutkan bahwa ada 300 dengan 900 miliar rupiah uang yang beredar di Indonesia dalam rangka mengiming-imingi para pengumpul benih-benih lobster di Indonesia agar mau mengekspor ke pasar Vietnam. Fokus Kementerian Kelautan Perikanan hari ini adalah semata untuk kepentingan ekonomi jangka pendek saja. Tapi perlu diingat bahwa data yang kami peroleh, Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, ternyata dari ekspor yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2020 lalu oleh 2 perusahaan lebih kurang,
sekitar 100.000 ekor benih lobster itu hanya menghasilkan uang Rp34.375 untuk pos pendapatan negara bukan pajak. Pertanyaan saya, apakah ini yang kemudian dikehendaki oleh para penyelenggara negara kita, khususnya teman-teman di Kementerian Kelautan Perikanan? Bagi kami, alangkah baiknya kemudian memanfaatkan benih-benih lobster yang ada untuk dikembangkan di dalam negeri dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada pembudidaya lobster yang ada. Apalagi kemudian saya baru kembali dari Lombok Timur 2-3 bulan yang lalu, bertemu langsung dengan para pembudidaya lobster di sana. Mereka jauh mengharapkan agar bisa melakukan usaha pembesaran di dalam negeri ketimbang kemudian melakukan penangkapan dan mengekspor secara langsung benih-benih lobster yang mereka miliki. Karena secara jangka panjang justru amat sangat merugikan. Menteri Kelautan dan Perikanan periode sebelumnya, Susi Pujiastuti, mempertanyakan pencabutan larangan penangkapan dan ekspor benih lobster yang ia terbitkan 2016 lalu. Ketika itu, Susi melihat adanya ancaman lingkungan jika penangkapan benih lobster dilakukan secara besar-besaran, karena spesies ini belum bisa diternakan.